Dalam acara ini sejumlah narasumber dihadirkan guna memberikan pemahaman terkait ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat di Desa Rejomulyo. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menumbuhkan dan meningkatkan kembali rasa cinta bangsa dan tanah air lewat butir-butir Pancasila. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin apa sih ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan itu? Ya, jadi di sini sedikit mungkin hanya mengingatkan kembali hal-hal yang sudah lupa. Di sini Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat terdapat rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan sila-sila Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis dan konstitusional sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat dan setiap warga negara tanpa kecuali. Pancasila sebagai ideologi negara dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek etika dan atau moral, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara. Di sini masih ingat Pancasila, Bapak Ibu sekalian? Sila pertama adalah apa? Nggak jelas? Iya, masih ingat ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Di sini pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak paham anti Tuhan atau ateisme. Ya. Selanjutnya bangsa Indonesia wajib menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing secara leluasa dan berkeadaban. Bangsa Indonesia juga melaksanakan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia menjalankan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing dengan cara berbudi pekerti, luhur, dan sikap saling menghormati. Tak hanya mengingatkan masyarakat terkait pentingnya Pancasila, Ketua Komisi 1 DPRD Lampung juga menjawab sejumlah pertanyaan dari warga Desa Rejomulyo. Bullshit. Ya. Bullshit juga bicara soal jalan dan jembatan. Iya Pak. Lalu Mas Agus tadi minta agar dana desa agar dana desa ke depan itu ke jalan juga. Jadi masalah di Rejomulyo ini cuma satu, cuma jalan aja. Ya kan? Saya jawab dulu soal dana desa. 2020-2021 ini hampir tidak ada infrastruktur ini. Kecuali 2020 ya. 2020 karena sudah terlanjur teranggarkan dan ada yang terrealisasi, cuman Lampung Utara kayaknya enggak, karena kan sempat mandek ADD-nya, sempat mandek. Nah, memang hampir tidak ada infrastruktur karena ada pengalihan anggaran untuk penanganan COVID, baik kepada yang yang terserang COVID maupun yang terdampak oleh COVID. Lalu satu hal lagi, di dalam mengelola anggaran desa, dana desa ini sudah sama dengan negara ini mengelola anggaran negara itu melalui APBN, dibahas di DPR RI. Begitu juga dengan provinsi, APBD itu dibahas di DPRD provinsi setelah diajukan oleh gubernur. Begitu juga dengan di kabupaten, APBD itu dibahas oleh DPRD setelah diajukan oleh bupati. Pun di tingkat desa, APBD desa, anggaran pendapatan belanja desa itu
dibahas oleh Badan Perwakilan Desa, ya kan? Setelah diajukan oleh kepala desa, kan gitu kan? Jadi tidak ujuk-ujuk A harus A. Itulah gunanya kita belajar berdemokrasi, musyawarah mufakat tadi. Pemimpin tidak boleh merasa karena dia sudah dipilih lalu seakan-akan dia benar sendiri, sehingga ketika dia mengeluarkan A pernyataan dianggap sebagai titah yang harus dilaksanakan. Bukan seperti itu, tapi dia hanya mengkoordinasi saja, memimpin untuk melaksanakan. Keputusan itu diambil bersama oleh rakyat, karena pemegang kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat. Diambil bersama, nah rakyat itu melalui BPD itu, Badan Perwakilan Desa. Gitu ya Mas Agus ya. Jadi makanya di dalam memilih BPD itu pilihlah yang memang orang punya kemampuan dan memang dia bisa dipercaya, amanah, bisa benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Itu di BPD, ya Mas Agus ya. Lalu soal jembatan ini Pak Bursi, dia menghubungkan antar desa ya. Itu kabupaten bisa menangani, nanti dijawab sama Pak Romli lah. Tapi saya punya pengalaman di Waikanan tempo hari ketika jalan provinsi loh. Jalan provinsi, jalan protokol. Kalau ada yang pernah ke Waikanan, ada yang namanya Simpang 4, perapatan, ke kiri dia ke Kasui, ke kanan dia ke Belambangan Upu, ibu kota kabupaten. Jadi jalan hancur waktu itu, jalan hancur. Sementara jalan itu baru dibangun, tidak mungkin Pemda akan menganggarkan lagi, walaupun ada duit. Apalagi Pemda waktu itu juga nggak ada duit. Akhirnya apa? Saya minta waktu itu supaya bupati bukan minta, saya surati ada beberapa perusahaan yang karyawannya mungkin berasal dari situ, lalu kemudian mereka juga menggunakan ngangkut barang lewat situ. Saya ajak berunding mereka, apa yang bisa kalian bantu? Akhirnya gotong royonglah beberapa perusahaan untuk melakukan itu. Nah, Rejo Mulyo ini berdekatan dengan Humas Jaya, benar nggak? Lalu kemudian ada perusahaan Bumi Waras, kalau nggak salah, anak perusahaannya apa? Godam ya. Terus apa lagi? Dua perusahaan. Karyawan banyak berasal dari sini. Lalu kemudian ya tentu kendaraannya pun sering lalu lalang di sini. Sangat mungkin untuk minta bantu